sekali kita nggak ke arah sana untuk masalah pidana, karena Pak Randy juga masih dekat sama anak posisinya, kita juga mempertimbangkan hal-hal itu gitu ya, jadi nggak arah ke sana, tetap bulat bercerai. Iya. Kalau dilihat dari yang pernyataan saya sebelumnya, ini sudah Bu Ledi pengennya deadlock, Pak Randy maunya rujuk, jadi hakim memutuskan untuk dikasih perpanjangan waktu. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Gitu loh Mbak, jadi kalau dibilang bingung saya masih bingung. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok, karena kalau saya kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah Mbak. Saya mau perbaikin aja susah, apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya nanti gedenya kayak gimana, pemberitaan kayak gimana, belum lagi yang digoreng, belum lagi yang nunggangin buat keuntungannya, buat jualan. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, ngakuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Nggak mungkin lah gue kayak gini misalkan, ya kali anak gue mau kayak gitu juga, enggak lah, mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, tuh nggak ada di dunia ini. Dia bebas itu baru sekarang setelah dia berhenti dari sekolah, karena sekolah tidak bisa menampung dia, karena dia sudah bukan pelajar di situ lagi. Itu cerita sebenarnya. Di UK itu justru dia nggak bisa bebas sebetulnya, karena dia sudah tidak bersekolah di sana. Gitu, makanya dia keluar dari asrama. Loli itu SMA kelas 1 tuh seperti pesantren, boarding school. Justru dia tidak bebas lama di sekolah. Gue waktu pertama kali kejadian tuh gue sampai jam 3 pagi. Gue tungguin ini anak ngerespon WhatsApp. Akhirnya direspon WhatsApp gue telepon langsung. Jam 3 pagi gue begadang, gue bela-belain. Gue tungguin, ayo gue pengen banget nih ngobrol gitu. Ayo ngobrol gitu. Karena ini anak lagi berapi-api gitu, butuh penyaluran, jangan disalurin ke sosmed. Pertama kali berita itu gue langsung konfirmasi kan Niki dulu apa ke Ki, ini ada begini, ini gimana ceritanya? Yo, wah, ceritalah panjang lebar kali tinggi. Oke, sip. Kalau lu reaktif, lu meledak-ledak, ini anak lu. Nasihatin dong sebagai kakak. Nggak ada, namanya anak itu musuh, nggak ada. Jangan ditreat anak ini sebagai musuh. Tapi ketika suatu waktu Niki meledak, itu hak dia juga. Capek kan, kita sabar tuh capek. Orang sabar tuh ada batasnya. Yang itu juga gue sesalkan. Saat itu kan dia masih on fire. Nah, sehatin orang lagi marah tuh kan susah, bro. Susah ditelan gitu. Jadi ya tipikal ABG lah. Om tuh nggak ngerti, Om tuh nggak ngerti aku tuh nggak gitu, aku tuh nggak gini. Iya tuh, makanya Om
Waktu itu gue bilang, makanya Om bilang manusia itu nggak 100% benar pun nggak 100% salah. Ada poin benar dari kamu, betul ada poin benarnya. Ada poin salah dari ibu kamu, betul ada poin salah. Tapi kan apa namanya, nggak melulu harus salah, nggak melulu harus benar. Jadi cobalah gitu loh. Ketika lagi marah ini, tahan dulu, pikir baik-baik. Karena orang marah itu omongannya pasti ngawur nanti. Akhirnya jadinya yang dibilang aku tidak pernah dibahagiakan seumur hidupku. Loh, kan nggak bahagianya sejak ABG. Dari bayi, ya kan? Dari bayi sampai sebelum ABG, kurang bahagia apa? Nah, makin bertambah umur, maka dia mulai mendapatkan sumber belajar yang beragam. Nah, kalau sudah di remaja, sebenarnya patokannya tidak lagi orang tuanya, tapi peers gitu, rekan sejawatnya. Ini yang menjadi acuannya bertindak, berperilaku gitu. Jadi kalau anak remaja itu dia tinggal melihat komunitas remajanya seperti apa. Karena kalau dia tidak mengikuti atau dia tidak berada di satu pola yang sama, maka kecenderungannya dia tidak merasa diterima, nggak merasa belongs gitu. Nah ini kan jadi satu momok buat remaja, padahal patokannya dia, acuannya adalah rekan-rekan sejawatnya begitu. Jadi ini sebenarnya menjadi gambaran umum gitu ketika anak-anak remaja yang kemudian jauh dari pantauan orang tua dan kemudian mereka hidup tanda kutip secara mandiri gitu ya, dibiayai, tinggal sendiri misalnya. Nah hal-hal seperti inilah yang bisa terjadi. Nah, kondisi seperti ini biasanya memunculkan inner conflict pada remaja. Di satu sisi, dia masih membutuhkan pendampingan dari figur orang tua, namun di sisi lain, dia sudah ingin mandiri. Jadi ingin menentukan sikapnya, keputusannya, ingin memberikan sebuah solusi terhadap masalahnya secara sendiri. Padahal di sisi lain, secara kapasitas barangkali, secara wacana gitu ya, pengalaman dia belum banyak, belum kaya. Nah, jadi akan bisa berbenturan dan belum tentu bisa menghasilkan satu hal yang positif. Kita nggak boleh judgement nanti yang punya anak marah gitu, nggak boleh gitu. Nanti dikesannya saya menjudge gitu, nggak boleh. Gini aja, kalau kita bicara tentang anak, apalagi di usia-usia remaja, terus saya katakan mereka ini kan proses transisi. Jadi di fase ini anak itu ingin mendapatkan identitas yang baru. Nah, gitu kan. Nah, dalam perkembangan anak itu kan proses belajarnya dengan cara mencontoh yang paling sederhana. Gitu. Dia melihat apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang diungkapkan oleh orang sekitarnya, kemudian dia meniru. Itu proses paling sederhana dari anak. Besok saya akan konsultasi sama pengacara saya. Baru konsultasi dulu sama pengacara saya, ya. Ini ada tindak pidananya nggak? Gitu, ya. Cuman makanya ini sebenarnya ini gue sih sebenarnya nggak mau besar ya, nggak mau membesarkan ini ya. Nah, cuman yang gue nggak suka tuh Dewi Persik sering bilang gue selama jadi lakinya dia nggak normal. Itu yang gua kesel. Sering banget dia tuh menghilangkan rekam jejak. Kalau gua selama jadi suaminya dia tuh benar-benar laki-laki sejati, ya. Bahkan dia pernah 2 kali mengandung anak gua. Nanti gua tunjukin video-videonya dah. Ya, gua nggak ngerti apa nih si Dewi Persik ini amnesia, apa memang pura-pura, apa mau bikin sensasi? Gue bingung. Ya, menghilangkan jejak gitu loh, ya, menghilangkan sejarah. Kalau kita pernah memiliki dua kali anak, ya, yang bicara seperti itu adalah dokter Mitra Kemayoran sama dokter Fluid, karena rumah gua di Kemayoran dan di Fluid, gitu. Ya, jadi seperti itu klarifikasi gua. Makanya gua kesel banget gitu loh, kok
Jadi seolah-olah gue tuh kayak ngaku-ngaku pernah hamilin dia gitu, dan seolah-olah gue nggak normal gitu loh dengan statement dia kayak begitu. Soalnya dia kan menyebut, iya mantan suami saya, gitu. Ya gimana ya, perlu saya jelasin, se-Indonesia tahu lah. Itu kan namanya dia ngebohong. Itu sebenarnya udah kena undang-undang ITE loh, ya. Dia menyebar berita bohong, berita dusta, tapi kok masih inilah, masih kasihan. Itu gosip. Jadi gini, kenapa saya bilang gosip? Pertama memang nggak bener, dan kedua dia kalau mau nuduh tuh sebut nama dong. Aku tunggu sebut namanya. Dia cuman bilang dia bilang kamu, ya, cuman bilang dia tuh. Nah, harusnya dia ngomong begini, Saiful Jamil selama berumah tangga sama gue. Berani nggak ngomong begitu? Dia ketahuan sama gue, ya, hap-hapan. Nah, berani nggak dia nyebut kata Saiful Jamilnya? Ya, dia nggak nyebutin malam pertamanya di mana. Coba, dia berani nggak ngomong malam pertamanya di mana? Sebenarnya itu bukan malam pertama, itu adalah siang pertama. Karena kejadiannya siang-siang. Jarang gimana, tiap hari dengkul gua sampai geter ngelayanin dia, ya kan? Semua gaya yang dia pinta gua turutin, ya, gak pernah gua tolak, ya. Jadi bahkan ya, nih saksinya adalah Studio Trans TV. Studio Trans TV menjadi saksi bahwa kita sering bermalam-malam setiap malam Ramadan. Jadi Dewi itu dulu pernah dapat program YKS, Yuk Kita Sahur, di Trans TV. Kan programnya jam 2 pagi, ya kan? 1 bulan, itu selama 1 bulan, ya. 1 bulan kita kan nggak mungkin berhubungan badan siang hari kan? Jadi kita di situ deh sunnah Rasulnya. Gimana ceritanya dia bikin pernyataan seperti itu? Gue nganggurin dia. Gue justru tiap hari kerja keras bro, ya. Gak dibiarkan nganggur punya gue nih. Ya kenapa gue ngomong begini? Karena tujuan supaya membantah tudingan dia bahwa gue tuh nggak normal gitu loh. Dia bilang kayak begitu. Dengan dia berpodcast sama podcastnya Ruben gitu waktu sama Angga gitu. Jadi setelah gue terangin gini, akhirnya alhamdulillah dia mengaku seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.